Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan dari hasil diskusi kami dengan kelompok 8, dengan saya sendiri, Konita Az-Zahwa, lalu ada Muhammad Razi Adam, lalu ada Alvina Dika, dan Lucy. Pertama-tama, marilah kita untuk sejenak berdoa untuk kita sebelum menuntut ilmu, gitu ya. Karena semua ilmu yang kita dapat tidak akan berkah kalau kita niatkan, kita luruskan lagi niatnya hanya lillah karena Allah. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah siap dengan kertas dan ballpointnya untuk dicatat, karena ilmu itu adalah seperti binatang buruan yang harus diikat dengan ikatan yang kuat. Maka dari itu ilmu pun harus kita catat dengan baik agar tidak lupa gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Oke, baik, pada pasal 62 ayat 1 yang berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, dan gangguan alat tes instrumen sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Yang kedua, yaitu pada pasal 62 ayat 2 yang berbunyi, laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog saja dan sesuai dengan kompetensinya, termasuk juga karakteristik forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog itu bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Nah, lalu yang kedua itu ada pada pasal 62 ayat 3 yang berbunyi, psikolog dalam membangun hubungan kerja itu wajib adanya kesepakatan dengan lembaga, institusi atau organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sarana instrumen atau alat asesmen. Lalu ada yang terakhir, ada pasal 62 ayat 4 yang berbunyi, psikolog atau bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, maka psikolog atau ilmuwan psikologi ini tetap diharuskan untuk mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Mungkin cukup sekian dari nomor 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya Muhammad Razi Adam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Yang pertama, pasal 63 ayat 1 mengenai konstruksi tes tentang validitas dan reliabilitas, yaitu A. Psikolog atau ilmuwan psikolog menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. B. Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog atau ilmuwan psikolog harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut sesuai interpretasinya. C. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini, dan untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Selanjutnya, pasal 63 ayat 2 mengenai administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. Yang selanjutnya, pasal 63 ayat 3 tentang administrasi dan kategori tes dalam psikodiagnostik. A. Kategori A, tes yang bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. B. Kategori B, tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi interpretasi. C. Kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikologi dengan pengalaman 1 tahun, disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Selanjutnya, pasal 63 ayat 4. Tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi, atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun. Namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Selanjutnya, pasal 63 ayat 5 mengenai asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang tahu pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten, A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional lain, termasuk psikolog dan atau ilmuwan psikolog lain. B. Psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validasi, rehabilitas, norma, termasuk juga prosedur, penggunaan dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut. C. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang menggunakan bantuan asesmen psikologi dari psikolog atau ilmuwan psikologi lain untuk memperlancar pekerjaannya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan scoring dan penerjemah instrumen tersebut. Contoh kasus. Pada tahun 2020, terdapat kasus yang mempertanyakan legitimasi seorang psikolog bernama
Susanto. Pasalnya, Dodi Susanto ini membranding dirinya sebagai seorang psikologi. Hal inilah yang kerap menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, seolah-olah ia memang seorang psikologi yang sejati dan berhak memberikan psikoterapi. Dodi juga pernah melakukan pelecehan seksual kepada kliennya saat melakukan proses terapi. Modusnya mengajak korban untuk melakukan sesi terapi di kamar hotel. Sejumlah warganet pun menudingnya karena belum memiliki izin praktek sebagai psikolog. Menurut Kode Etik Psikologi Indonesia yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia, psikolog atau ilmuwan psikologi memiliki kewenangan yang berbeda. Perbedaan peran antara psikolog atau ilmuwan psikolog terletak pada kewenangan dalam melakukan praktik psikologi. Hanya di psikolog yang memiliki izin praktek yang berwenang untuk melakukan praktek psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen psikologi dan intervensi psikologi. Pasal 67 ayat 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data, asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Pasal 67 ayat 2. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini. Pasal 67 ayat 3. Psikologi atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Saya Lucy Indriani Wardani, NIM 20070160045, akan melanjutkan penjelasan dari Alvina Dika. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Dalam pasal 13 tentang sikap profesional berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau bahkan institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk yang pertama, mengutamakan dasar-dasar profesional. Kemudian, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Dan yang terakhir, mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Dalam pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data, berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Dan yang terakhir, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingannya pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademis.
Jadi, seorang psikologi atau ilmuwan psikologi itu mengutamakan nilai manfaat dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan psikologi, kemudian adil, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Baik, sekian video presentasi dari kami. Bila ada kurangnya atau salah kata dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.